Bang, kita lanjut lagi nih soal hukum, Bang. Sebagai pakar hukum tata negara nih, sebenarnya apa sih refleksi Bang Ferry terhadap arah reformasi hukum di Indonesia selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran? Atau bahkan maju atau stagnan atau mundur ya? Nah, kerusakan hukum itu sudah berlangsung dari ayahnya Mas Gibran ya, Presiden Joko Widodo. Beliau merusak hukum sangat luar biasa sampai ke akar-akarnya. Hukum tidak lagi diperuntukkan untuk kemakmuran orang banyak, untuk bisa diterapkan oleh orang banyak, tapi hukum untuk digagas, diperuntukkan untuk kepentingan politik dan membunuh lawan politik. Ketika Presiden Prabowo berkuasa dengan anak Presiden Joko Widodo, kita tahu ini proses penuh dengan manipulasi ya, yang sampai hari ini tidak satu pun fakta-fakta yang disampaikan oleh kami ke hadapan publik yang mampu dibantah kebenarannya. Artinya manipulasi kekuasaan itu dengan wajah dan cara hukum akan membuat hukum sulit ditegakkan karena mereka sendiri adalah manipulator hukum itu. Hukum sebagai pedoman sebenarnya bukan punyanya orang hukum, bukannya Ferry Amsari yang bicara hukum. Hukum itu milik bersama. Masalahnya yang membentuk hukum, yaitu pemerintah dan DPR, tidak peka terhadap publik. Mereka tidak lagi merepresentasikan kepentingan hukum publik untuk membentuk hukum. Mereka merepresentasikan kepentingan politik mereka dalam membentuk hukum. Nah, ini yang menyebabkan wajah hukum kita morat-marit, ya, wajah hukum kita seolah-olah banyak produk peraturannya, tetapi tidak satu pun yang ditegakkan. Wajah hukum kita buat peraturannya terlambat, lalu dibuat belakangan untuk meloloskan korup sendiri, itu bahkan berada di titik sentral istana. Seskap Pak Presiden itu melantik Pak Seskap gitu ya, tidak dengan atas dasar Undang-Undang TNI. Tapi begitu orang tahu pasal 47 itu ditentang dengan pelantikan Seskap, Presiden kemudian mengubah undang-undang hanya untuk bisa meloloskan Seskapnya. Jadi hukum tidak dihormati oleh istana. Sehingga akhirnya rakyat jelata menjadi orang-orang yang ditindas oleh hukum. Jadi hukum eh, tidak berlaku bagi rakyat kecil seperti Afan, tidak berlaku bagi nelayan di Tangerang sana, tidak berlaku di Riau ketika pabrik kaca didirikan, tidak berlaku di demonstrasi yang menjalankan hak-haknya. Sampai hari ini teman-teman kepolisian tidak pernah mengumumkan apa dasar dan dalilnya orang-orang ditahan, padahal penahanan orang harus ada batas waktunya. Harus ada didampingi oleh lawyer, kuasa hukumnya, supaya penghormatan hukum. Hukum dengan wajah dan tampilan seperti ini bukanlah hukum. Ini adalah politik otoritarianisme, politik fasisme, politik militeristik yang sedang dibungkus dengan wajah seolah-olah hukum.